Oke, ada ya. Nah, jadi sekarang kita akan membahas bagaimana kalau nilai eigen atau nilai karakteristiknya itu ada yang berulang. Maksudnya itu sama kayak gitu. Nah, misalkan kita punya matriks A tebal gini. Kalau kalian menulis A-nya boleh A ada panahnya di atas boleh. Nah, andai kata matriks A ini mempunyai nilai-nilai karakteristik lambda 1 sama dengan lambda 2. Ini sama ya, maksudnya dia berulang. Sampai dengan lambda K. Jadi kalau misalkan akar-akarnya misalkan kalian dapat yang lambda 1 sampai lambda 5 kayak gitu ya. Nah, ternyata nanti lambda 1, lambda 2, lambda 3-nya sama gitu ya. Nah, itu berarti lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda 3 itu sama gitu ya. Kemudian lambda sisanya itu tidak sama ya. Oke. Nah, dalam hal ini terdapat P vektor karakteristik bebas linier yang bersesuaian dengan nilai karakteristik. Nah, ini lambda sebut saja karena lambda 1 sama dengan lambda 2 makanya kita anggaplah ini lambda 1 saja gitu ya. Nah, ini dengan P itu kurang dari sama dengan K. Nah, kalau P sama dengan K, ya, maka terdapat K vektor karakteristik bebas linier. Kita sebut, kalau pekan lalu kita lambangkan ini dengan V, ingat ya, nggak apa-apa lah di sumber yang ini, alfa sebut saja ya, alfa 1, alfa 2, sampai alfa K, yang bersesuaian dengan nilai karakteristik lambda 1. Sehingga penyelesaian umum sistem yang ini kemarin ya, sama ya, X aksen sama dengan A kalikan X. Ini boleh dx per dt kayak gitu. Nah, ini adalah ini ya solusinya ya. Penyelesaian umumnya adalah ini. X sama dengan ini kadang C-nya ditulis kapital nggak masalah ya. C1 alfa 1 E, kemudian ini nilai eigennya lambda 1T plus C2 alfa 2 kemudian E lambda 1T juga. Kenapa? Karena kan dia berulang ya. Dan seterusnya. Kemudian ini untuk yang sisanya. Ya, dengan C1, C2, dan seterusnya itu konstanta sembarang. Bisa kita gunakan atau bisa kita cari kalau sudah ada syarat awal ya. Tapi kalau syarat awalnya tidak ada berarti kita hanya punya penyelesaian umum. Nah, itu kalau misalkan P itu apa tadi? Vektor yang bebas linier ya. Itu dia sama dengan K, maka dia seperti ini. Ya. Akan tetapi ya, sebentar, ada yang tahu nggak P ini apa sih? Ya, P vektor karakteristik ya, bebas linier. Kalau K itu kan dia apa? Banyaknya yang sama gitu ya. Oke, akar-akar jumlah akar-akar yang samanya. Oke. Nah, kalau P-nya kurang dari K, ya, jadi misalkan K-nya itu ada 5 misalkan, atau ada 3 misalkan. Kemudian P-nya kurang dari 3, ya, misalkan P-nya cuma 2 misalkan, ya. Maka terdapat kurang dari K penyelesaian bebas linier, ya, kita sebut alfa I, kemudian kalikan E pangkat lambda 1T, ya. I-nya dari 1 sampai P yang bersesuaian dengan nilai karakteristik lambda 1, sehingga harus dicari penyelesaian sisanya yaitu K dikurang P, penyelesaian lain yang bebas linier dengan P penyelesaian tersebut. Nah, kemudian, ini langkah-langkahnya ya, coba diingat saja, karena nanti bakal close book lagi ya. Nah, misalkan lambda itu nilai karakteristik dengan multiplisitas, itu maksudnya kemunculan ya. Multiple itu kan perkalian, maksudnya tuh di sini banyaknya kemunculan atau banyaknya akar yang sama gitu ya. Kan dia berulang gitu. Banyaknya akar yang sama atau multiplisitasnya sebut saja K sama dengan 2. Jika hanya terdapat satu penyelesaian yang berbentuk dasar alfa E berpangkat lambda T, maka penyelesaian lain yang bebas linier dengan penyelesaian ini berbentuk ini. Alfa T plus beta ya kalikan E berpangkat lambda T ya. Nanti kita bisa mencari alfanya. Nah, ini udah kita pelajari kemarin ya. Kita bisa mencari A ya matriks A dikurang lambda I kalikan alfa sama dengan 0. Kemudian nanti kita cari akar karakteristiknya gitu ya. Apa determinan dari ini? Ya, nanti mungkin ada di contoh soal ya, bisa kita kupas gitu ya, biar kalian lebih mengerti.
Jadi yang pertama kita cari alfa dulu, ya, yang memenuhi ini. Nah, maka nanti kita dapat lambdanya kan, akar-akarnya. Nah, kemudian kita cari beta, itu penyelesaian dari ini. Nah, ini coba kalian lihat ya bedanya antara 1 dan 2. Jadi yang pasti cari dulu yang pertama ini gampang. Kemudian sudah dapat alfanya, maka nanti kita cari beta. Beta itu adalah penyelesaian dari dalam kurung matriks A dikurang lambda I adalah matriks identitas, kalikan beta sama dengan alfa. Alfa tadi udah kita dapat, nah berarti tinggal cari beta tuh gampang. Oke. Nah, itu kalau misalkan sebut saja K-nya 2. Nah, sekarang andai kata multiplisitasnya itu 3, kemudian P itu 1, sehingga hanya terdapat satu penyelesaian yang berbentuk dasar alfa kalikan E berpangkat lambda T, maka penyelesaian yang kedua ini bebas linear, sama ya seperti ini. Dengan alfa dan beta berturut-turut memenuhi yang tadi itu. Kemudian penyelesaian yang ketiga adalah seperti ini. Ya, alfa dan beta itu memenuhi dari yang tadi itu. Oke. Nah, ini untuk kalau misalkan K-nya 3, P-nya 2, ya, maka dia akan ada 2 penyelesaian bebas linear seperti ini. Penyelesaian yang ketiga adalah seperti ini. Kemudian beta dicari sama seperti ini. Ini maksudnya persamaan ketiga ini. Nah, di sini pertanyaannya adalah alfanya ini, ya, itu alfa 1 atau alfa 2. Nah, ternyata, ya, perhatikan bahwa alfa 1 dan alfa 2 itu keduanya memenuhi 1, betul. Akan tetapi substitusi dari masing-masingnya, ya, alfa sama dengan alfa 1 saja, dan alfa sama dengan alfa 2 saja pada persamaan 3 ini, pada umumnya tidak akan memberikan penyelesaian non-trivial untuk beta. Nah, jadi agar 3, ya, persamaan 3 ini mempunyai penyelesaian non-trivial, maka kita pilih alfa itu sebagai kombinasi linear dari alfa 1 dan alfa 2 seperti ini, seperti yang disampaikan di persamaan 4 ini, gitu ya, dengan dengan K1 dan K2 itu adalah konstanta-konstanta tertentu, seperti itu. Baik. Nah, oke, sekarang untuk lebih jelasnya mari sama-sama kita lihat satu contoh soalnya ya. Oke. Nah, misalkan ini saya salah tulis, ini maksudnya X-nya X tebal. Oke. Saya salah tulis, ini harusnya bukan salah tulis, ini harusnya tebal ya. Kenapa? Karena dia vektor ya. Oke. Nah, jadi jika X itu adalah X1, X2, tentukan penyelesaian umum ya dari ini. Nah, ini boleh sih nulisnya X aksen gitu ya. X1 aksen, X2 aksen sama dengan misalkan 3X1 dikurang X2, kemudian bawahnya 4X1 dikurang X2, itu sama aja, yang penting nanti di soal itu bisa penyajiannya itu beda-beda ya. Nah, untuk kali ini kita penyajiannya seperti ini. Oke, mau dicoba dulu sebentar, baru nanti kita bahas. Baik ya, sama-sama aja ya kita tulis ya. Baik, jadi yang pertama kita cari apa? Persamaan karakteristiknya ya. Ya, jadi kita punya ya determinan dari A dikurang lambda I, ya enggak? Sama dengan 0 ya. A-nya tuh yang ini. Ya. Nah, berarti kita punya A-nya itu 3 min 1, 4 min 1, ya, dikurang lambda kali I. I itu adalah 1001 ya. Kalau dikalikan lambda berarti lambda 0, 0 lambda. Oke. Nah, berarti kita punya 3 dikurang lambda, min 1 dikurang 0, 4 dikurang 0, min 1 dikurang lambda. Ya, nah ini kan
diagonal utama kalikan ya, dikurang diagonal samping kan. Ini dikalikan gitu kan. Berarti kita punya 3 min lambda dikalikan min 1 min lambda. Ya, kemudian dikurang dengan ini kalikan ini. Ya, berarti kita punya 4 dikalikan min 1 sama dengan 0. Nah, ini kan perkaliannya ini kali ini kali ini kali ini kali ini. Gitu ya. Berarti kita punya 3 kali min 1 itu min 3, kemudian min 3 lambda, ini plus lambda, kemudian plus lambda kuadrat. Nah, baru ini plus 4. Ya. Sama dengan lambda kuadrat, kemudian yang ini min 3 lambda ditambah 1 lambda itu min 2 lambda. Kemudian yang ini sama yang ini. Berarti plus 1. Oke, nah udah ini kan berarti boleh kita faktorkan ini ya. Ya, plus 1. Salah ya. Min 1 kan. Nah, berarti kan kita punya lambda 1-nya 1, lambda 2-nya 1 juga. Nah, berarti dia ini berulang kayak gitu. Ya, jadi berulang. Ya, jadi boleh kita sebut lambda 1 sama dengan lambda 2 sama dengan lambda itu sendiri yaitu 1. Ya, sehingga ya, sekarang kita cari ya vektor karakteristiknya untuk ya lambda 1 sama dengan 1, berarti kita substitusikanlah ke sini lagi. Ya. Jadi kita masukkan lambdanya itu sama dengan 1, berarti kan 3 dikurang 1 itu nanti hasilnya 2. Ini tetap min 1, ini 4. Min 1 dikurang 1 itu min 2. Ya, jadi kita ingin mencari yang ini tadi yang dalam kurung A dikurang lambda I kalikan vektor A alfa ya sama dengan ini. Nah, berarti kita punya yang tadi tuh ya 3 dikurang lambda itu hasilnya 2. Kemudian yang ini min 1 tetap, yang ini tetap 4. Yang ini adalah min 2. Oke, baik. Nah, mungkin kalau misalkan kalian yang tidak tahu dari mana ini, saya tulis ulang lagi ya. Jadi yang ini ya. Ctrl C. Terus di sini ini maksudnya ya, ini substitusi lambda sama dengan 1 ke sini tadi. Ke mana tadi? Alfa dikurang lambda I. Gitu ya. Dah, maka dapatnya adalah yang bawah ini. Ya, dapatnya ini ya. Oke. Itu dikalikan dengan vektor alfa ini. Yang nggak lain adalah alfa 1 dan alfa 2 kita. Yang sama dengan 0, 0. Gitu ya. Baik, nah sekarang ini perkalian matriks biasa ya. Baris kali kolom gitu kan. Berarti ini 2 alfa 1 dikurang alfa 2 ya. Kemudian yang bawahnya 4 alfa 1 dikurang 2 alfa 2 ya sama dengan ruas kanan 0, 0. Nah, ini kita samakan yang seletak. Yang atas sama dengan 0, yang bawah sama dengan 0. Ternyata yang atas sama yang bawah itu sama saja. Ya enggak? Kalian bisa melihat ya, yang atas 2 alfa 1 dikurang alfa 2 sama dengan 0. Kemudian yang bawah 4 alfa 1 dikurang 2 alfa 2 sama dengan 0. Ternyata itu sama saja. Ya. Persamaan yang kedua ini nggak lain adalah 2 kalinya persamaan yang pertama ya. Berarti kita ambil yang salah satu aja, ambil yang ini aja. Ya, jadi andai kata 2 ya kita ambil yang atas, berarti kan 2 alfa 1 sama dengan alfa 2 berarti kan?
2 alfa 1 sama dengan alfa 2. Nah, jadi kalau misalkan ya, ini teman-teman kemarin banyak yang nanya nih ya. Kan saya bilang, oke, alfa 1 kita ambil 1, maka alfa 2-nya berapa? 2 ya. Nah, jadi sebenarnya boleh ambil yang mana yang gampang aja lah ya. Jadi kalau misalkan alfa 1 kita ambil 1, tapi jangan alfa 1 0, alfa 2 enggak, kalau bisa yang lain ya. Alfa 1-nya 1, berarti alfa 2-nya adalah 2 kali 1 yaitu 2. Udah, berarti boleh kita nobatkan di sini alfa 1-nya itu adalah 1 untuk alfa 1-nya ini dan bawahnya 2. Nah, seperti itu. Ya, sehingga kita punya solusinya ya untuk yang pertama ini X satunya adalah ya 1, ya ini 1 alfa 1 E berpangkat lambda T yang tadi itu ya. Jadi kan kita punya alfa 1 E berpangkat lambda T. Ya, solusinya ya. Lambdanya kan kita ambil berapa tadi? Lambdanya adalah 1. Ya, berarti 1T. Ya, berarti ini lambda 1 yang ini adalah 1 kalikan E berpangkat. Nah, ini lambdanya 1T. Berarti seperti ini. Kemudian yang kedua, solusinya adalah X2-nya alfa 1-nya itu adalah 2, berarti 2 E berpangkat tetap aja T ya. Kenapa? Karena lambdanya adalah 1. Oke? Jadi ini untuk kasus ini lambdanya adalah 1. Nah, baik, itu dia solusi yang pertama. Jadi akar-akarnya ada 2. Ya kan? Ntar dulu. Akarnya 1 ya. Sama ya, akarnya 1. Oke. Baik. Nah, ini berarti coba kalau lihat di teorinya tadi itu, berarti kita harus mencari solusi yang lain yang beta tadi itu ya. Nah, jadi kita ingin mencari yang ini. Alfa T ini berupa vektor ditambah beta E berpangkat lambda T. Nah, jadi seperti itu ya. Karena multiplisitas kita itu ada 2 gitu. Jadi ibaratnya tuh lambda itu tersebut 2 kali gitu ya. Kenapa 2 kali? Karena kan emang ini 2 kali. Ini ya, jadi multiplisitasnya itu ada 2. Ya, kemudian vektor yang bebas linearnya itu ada 1 ya. Berarti di sini P kurang dari K. Makanya kita harus mencari ini. Nah, untuk mencari ini maka ya, kita cari dulu solusi dari ya ini yang tadi sudah kita bahas. Karena alfa kita sudah dapat, dalam hal ini alfanya adalah 1, 2 ini ya, ini alfanya. Ya, ini alfanya. Kita akan substitusikan nanti ke sini gitu ya. Maka mudah bagi kita untuk mencari beta. Nah, di sini juga A dikurang lambda I itu juga nggak lain adalah yang atas ini tadi kita udah buat. Inilah dia ya. Ya nggak? Ini adalah A dikurang lambda I. Dan langsung aja kita masukkan ya. Pada saat lambdanya itu 1, maka kita dapat ini. Ya, berarti ini tinggal kita fotokopi saja untuk nilai A dikurang lambda I-nya yang atas tadi yaitu yang 2 min 1 4 min 2. Ya, kalikan beta. Ya, beta 1, beta 2 sama dengan alfa. Alfa kita yang ini tadi nilainya sudah tertentu. Ya, 1 2. Oke, nah berarti kita punya 1 2. Nah, dengan demikian kita akan bisa mendapat beta 1-nya
berapa, beta 2-nya berapa. Oke, lagi-lagi ini perkalian matriks ya. Baris kali kolom berarti kita punya 2 beta 1 dikurang beta 2. Ya, itu yang atas. Kemudian yang bawah 4 beta 1 dikurang 2 beta 2. Oke, ini sama dengan 1, 2. Ya, ruas kiri kita samakan dengan ruas kanan, berarti unsur yang seletak ya, yang atas 2 beta 1 dikurang beta 2 sama dengan 1, ya enggak? Yang bawahnya 4 beta 1 dikurang 2 beta 2 sama dengan 2. Nah, akan tetapi kalian lihat enggak? Yang atas sama yang bawah ini sama kan? Yang atas kalau dikalikan 2 dapatnya yang bawah kan? Nah, berarti kita ambil salah satu aja. Berarti kita punya 2 beta 1. Atau boleh juga misalkan beta 2 sama dengan apa? Nah, kayak gitu boleh ya. Jadi beta 2 sama dengan, ini kan harusnya gitu ya. Beta 2 sama dengan, gitu kan. 2 beta 1 dikurang 1. Bisa kalian lihat ini ya. Ini pindah ke kanan, 1 pindah ke kiri. Jadi seperti ini ya enggak? Nah, sehingga kalau misalkan kita cari ya, beta 1-nya misalkan ya. Nah, ini boleh nih kalau kita ambil beta 1-nya 0 boleh. Andai kata beta 1-nya 0, maka berapakah beta 2? Min 1. Udah, berarti kita dapat ya nilai betanya ya. Nah, berarti ya dari atas yang ini, dari yang ini. Nah, kita sudah dapat solusi ya. Alfa T ditambah, ya saya tulis ulang lagi saja di bawah ini. Jadi kita punya alfa T ditambah beta ya, kalikan E berpangkat lambda T-nya itu adalah, nah jadi kita punya alfanya itu adalah ini ya, 1, 2 T kayak gitu ya. Ditambah betanya adalah ini 0 min 1 gitu ya. Kemudian E berpangkat lambdanya masukkan angka 1 T. Nah, ini dia ya untuk yang keduanya ya, sehingga solusinya karena ini yang ditanya ya, itu adalah C1 ya. Kemudian yang ini. Nah, yang ini ya. Yang ini. Ya, kita tulis saja E pangkat T, bawahnya 2 E pangkat T. Oke ya, jadi kita punya, atau ditandai saja yang ini ya. Yang ini. Ya. Yang ini gitu ya. Oke, berarti kita punya E berpangkat T, kemudian bawahnya 2 E berpangkat T plus C2 yang ini. Ya, atau boleh ini kalau teman-teman mau tulis dulu ya. Itu kan berarti 1 kalikan T ditambah 0 kalikan ini 0 ya, berarti iya. Oke. Ya, jadi ini saya mengerjakan yang dalam kurung saja. Kemudian yang bawahnya 2T ditambah min 1 ya, berarti 2T min 1 ya. Ya, atau boleh ini kita tulis ya, ini perkalian matriks dengan skalar, berarti ini adalah T seperti itu ya enggak? Kemudian yang bawahnya 2T min 1. Seperti itu ya. Sehingga inilah dia ya, C2 kalikan yang ini. T E berpangkat T, kemudian yang bawahnya 2T min 1 E pangkat T. Nah, ini dia solusinya, atau boleh juga ya. Ini kan X yang berupa vektor ya, atau boleh juga kalau mau teman-teman tuliskan, berarti kita punya X1 sama dengan, nah yang atas ini. Ya, jadi kita punya C1 kalikan E berpangkat T, kayak gini. Kemudian yang ini, ya, plus C2, ya, kemudian kalikan T, E berpangkat T. Kemudian X2-nya yang bawah. Ya, berarti kita punya C1
kalikan 2, atau boleh lebih sopan 2C1 E berpangkat T. Kemudian yang ini nggak apa-apa sih nulisnya C2 dalam kurung, itu 2T-1 kalikan E berpangkat T. Nah, jadi ini adalah solusinya ya. Ini adalah solusi dari soal kita tadi. Ya. Nah, jadi solusi dari soal kita tadi. Dari ini, ya. Nah, sekarang tugasnya adalah silakan kalian kerjakan satu soal latihan ini. Oke? Sama caranya seperti yang sudah kita bahas tadi.